Oke teman pemilih, saat ini kita sudah berada di kantor desa Bongkase Pertiwi, yang saat ini kita akan melakukan coklit terbatas terhadap pemilih yang berusia 100 tahun. Dan hari ini kita kulon dulu sama perbekal desa Bongkase Pertiwi. Ikutin keseruan coklat hari ini di Demokrasi Trip and Talk. Jagi coktas coklit terbatas terhadap pemilih yang usianya di atas 100 tahun nih, atas nama Iketut Dagel Banjar Karang Dalem 2. Ada semua Nggih. Nggih, itu semua. Dan berarti di kaum yang tangkek ini. Oh, rumah Lord Purosan ke rumahnya. Nah, teman pemilih, tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak kantor desa dan kita sudah diarahkan di mana lokasi rumah dari Bapak Iketut Dagel yang berpotensi diduga umurnya di atas 100 tahun, dan kita akan melakukan langsung kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk memastikan beliau Bapak Iketut Dagel dalam kondisi sehat walafiat dan masih bersemangat. Ayo ikuti keseruannya di Desa Bongkase Pertiwi, Demokrasi Trip and Talk. Sering dijawab Bapak. Pak jangan kecari. Oh, kan dong ngecari. Dan mesti dangkari cari. Mesti dangan kan Berarti ke 102 ya sana mangin nggih. Ini kan pada menabrak dan mending masih 1923. Ya nggih 102. Dawag kemarin dawag pilkada pemilu rauh ke TPS kan? Rauh. Oh iya senaruh kantun sehat nang nanti kan iki dalam proses pemutahiran data pemilih sana Pak. Jadi kita dengan KPU nika terus memutahirkan patut niki ten kantun ten kemudian niki wenten pemilih baru atau pemilih keluar yang menikah kembali kita cocokkan, dan untuk niki di pemilu 2029 mendatang mencocokkan datanya sampun cocok dengan apa yang wenten data kami. Sungkara juga Bapak kantun kena Bapaknya Pak Iketut Dagel, dan atas klarifikasi yang ataupun informasi yang Bapak berikan, kami masih menyatakan Pak Iketut Dagel memenuhi syarat ada pemilih kentan ada sewa. Nggih. Nggih. Untuk semua nih Pak, saya ngering. Unsur pamit teman. Oke teman pemilih, tadi sudah kita lakukan langsung pengecekan atas nama Bapak Iketut Dagel. Nah, Sungkara masih bisa beraktivitas ternyata ke sawah untuk olahraga, dan kemarin telah diklarifikasi juga kepada anak beliau bahwa di pemilu dan pilkada 2024 kemarin Bapak Iketut Dagel masih bisa memilih dan ke TPS. Mudah-mudahan nanti di pemilu mendatang di tahun 2029 bisa tetap menyalurkan hak pilihnya di TPS pada pemilu maupun pilkada mendatang. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Desa Bongkase untuk melakukan coklit terbatas juga kepada 2 orang pemilih baru, pemilih masuk yang ada di Desa Bongkase, dan 1 orang yang pemilih berusia di atas 100 tahun. Bagaimana keseruannya? Tetap di Demokrasi Trip and Talk. Terima kasih. Pembuatan dari KPU Badung ini melakukan coklit terbatas terhadap 3 orang pemilih di yang Desa Bongkase. Wenten 1 pemilih di atas 100 tahun Banjar Kuterage, dan 2 pemilih baru niki dari Banjar Pengumbungan. 1 umurnya? Ya, umurnya 101 tahun Banjar Kuterage, dan Banjar Kuterage wenten juga 1 pemilih yang baru. Ya, atas niki wenten
Oke, teman pemilih, tadi kita sudah koordinasi bersama dengan Perbekal Desa Bongkase dan juga Pak Sekdes yang dulunya juga bagian dari KPU Kabupaten Badung selaku penyelenggara ad hoc untuk berkoordinasi mendapatkan lokasi rumah dari pemilih yang berusia di 100 tahun. Dan tadi juga sudah terkonfirmasi bahwa 2 pemilih baru memang betul adanya di Desa Bongkase. Mari kita langsungkan verifikasi coklit terbatas ke rumah pemilih yang berumur di atas 100 tahun di Desa Bongkase. Ngampura niki tiang saking KPU Badung, sekarang niki wonten saking Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, jadi melakukan coklit pencocokan data niki Bapak terhadap Ibu Niketut Sambat. Yang wenten nunas KTP tawi kakak ragane. Tintan sidang memargi. Oh, ter sidang. Oh, ter sidang metangi. Maramnya di ke tening oh nggih. Nggih. Dawa kemarin dawa pilkada sareng pemilu sidang memilih napi wenten meriki. Oh. Oke, teman pemilih, itu dia tadi proses coklit terbatas di Banjar Kutaraga, Desa Bongkase, di mana pemilih berusia 1 tahun itu masih terdapat kita ketemui di rumahnya berdasarkan keterangan dari anak yang bersangkutan bahwa kondisinya sudah tidak mampu berjalan dan tidak melihat, tetapi terus kita doakan bahwa kepada seluruh masyarakat kita, pemilih kita tetap dalam kondisi sehat agar nanti di pemilu yang mendatang dapat menyalurkan hak pilihnya untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya, dan demokrasi di Badung dapat terjunjung dengan baik, terawat dengan baik atas partisipasi masyarakat semuanya. Demikian, nanti kita lanjutkan ya ke Desa Abian Semal, Dauhyah Cani untuk melakukan proses coklit terbatas kembali, tetap di Demokrasi Trip and Talk. Oke teman pemilih, kita sudah berada di kantor Desa Abian Semal Dauhyah Cani. Dan kita akan lanjutkan proses coktas di sini terhadap pemilih yang berusia di atas 100 tahun. Swastiastu, yang umur di atas 100 tahun. Atas nama Gusti Putu Rake 103. Coba cek yang baca. Ya, yes. Yes. Mewasta Gusti Putu Rake. Kuda yusa mungkin. Yang Kuda yusa mungkin. umur Nggih, umur. kesan badia. Ampun 103 ada dosnya. Dan yang kami wenten pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, niki setiap 3 bulan sekali mungkin masuk ke triwulan keempat. Wenten Riki ring Dauhyah Cani yang batan buah dosne niang. Riki wenten data kategori di atas 100 tahun. Nah, tadi nika kita memastikan di asung karo kantun kena niang dan betul mungkin tinggal mencocokkan data pribadi yang penting KTP atau ring kakak. Baik teman pemilih, kita sudah berada di kantor Desa Abian Semal dan kita akan melakukan coklit terbatas terhadap 2 orang pemilih. Yang 1 orang adalah pemilih di atas 104 tahun atas nama I Gusti Ayu Made Sipreg dan I Kadek Chandra Dinata, itu pemilih baru. Dan bagaimana keseruannya di Desa Abian Semal, ikuti terus di Demokrasi Trip and Talk. Ya, niki datanya sampun batah antara data tiang ring KPU
sebenarnya ring data ring KTP-nya. Jadi semua niki senang pro mengganggu jebos untuk maksudnya. Kita memastikan mantan melalui arti kan niki mantan prinsipnya kami tetapkan ring data pemilih berkelanjutan. Nanti ring pemilu sekarang kantun kena niang dan kantun sedang memilih. Kita pastikan nanti difasilitasi sesuai dengan usia yang di atas 100 tahun mangga dijemput ke rumah masing-masing kemudian kayun kantun memilih Pak pemilih nanti. Kinten nggih. Sukses semua niki. Nah itu dia teman pemilih proses coklit terbatas di Kecamatan Abian Semal. Tadi kita sudah ikuti dari Desa Bongkaso Ketiwi sampai dengan Desa Abian Semal. Selanjutnya kita akan diskusi nih. Kali ini ada mahasiswa magang di KPU Badung dari Universitas Pendidikan Nasional dan Universitas Mawar Media. Kita akan lanjutkan proses demokrasi Trip and Talk ini dengan bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa. Apa sih yang mereka dapat petik dari proses coklit? Tetap di Demokrasi Trip and Talk. Oke teman pemilih, tadi sudah kita ikuti bersama-sama proses coklit terbatas di 4 desa, yaitu di Desa Bongkaso Ketiwi, Desa Bongkaso, Desa Abian Semal, Dayak Cani, dan Desa Abian Semal. Yang tadi sebenarnya kita sudah diinjil nih sama 3 orang mahasiswa tampan yang nggak tahu kita jomblo atau udah berekor kan, dari Universitas Undiknas Pendidikan Nasional dan Warma Dewa. Ini jomblo ya teman-teman ya? Jomblo nggak? Jomblo nggak? Karena saya sudah punya ekor. Kamerun mani ngaku jomblo. Berani. Kalau saya sudah punya. Ya tadi Ya. teman-teman mahasiswa magang yang kebetulan di KPU Badung dari kedua universitas Pendidikan Nasional dan Warma Dewa melakukan, kita ada namanya di demokrasi kualifikasi, kita ada namanya program kelas demokrasi. Nah teman-teman yang magang hari ini kelas demokrasinya langsung tuh di lapangan. Kita tanya nih, ada kebetulan juga mantan Pantarlih kita di pilkada kemarin yang juga ikut magang di KPU Badung. Nah, siapa yang dari kalian kemarin jadi Pantarlih nih? Saya Kamerun? Jadi yang nulis-nulis aja. Dari Kalau saya cuma sebagai pemilih aja. nah dari insight apa sih yang kalian dapatkan dari proses coktas tadi di Abian Semal? Yang saya dapatin dari ikut coktas pada hari ini, kita mengetahui siapa aja sih orang-orang tua yang masih dalam keadaan baik-baik saja atau sudah tiada gitu. Mungkin sekian. Lanjut. Untuk tadi kita melakukan proses coklit terbatas, yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui apakah orang ini masih sehat atau masih dalam keadaan bisa memilih atau belum. Karena kebetulan tadi yang kita kunjungi adalah pemilih yang berumur di atas 100 100 tahun. Nah kita pastiin yang bersangkutan nanti di pemilih berikutnya masih bisa milih nggak gitu kan. Nah Rangga sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebagai pengalaman juga dari Pantarlih, sebenarnya dari pengalaman yang saya dapatkan dari Pantarlih sama yang saya ikuti sekarang itu Coktas, sebenarnya 11-12 mirip sekali. Mirip ya. Sekali karena sama-sama turun ke lapangan dan juga pencocokan data yang kita bawa dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu sih. Karena menarik juga kita dapat bertemu langsung dengan orangnya itu sendiri, apalagi sama yang sudah lingsir-lingsir. Senang sekali ngeliatnya ternyata masih sehat, masih bisa jalan, seperti itu sih. Apalagi tadi yang berapa? Kelahiran 1919 ya. 1919. 106 tahun umurnya yang di Abian Semal Dauhya Cani itu teman pemilih tadi justru masih dalam kondisi sangat sehat dan ceria sekali ngobrol sama kita. Mungkin tadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya bahwa penglingsir kita, masyarakat teman pemilih kita yang berusia di atas 100 tahun itu masih pada semangat. Memang tadi ada kendala ya. Ada 2 orang yang kita temui yang umurnya di atas 100 tahun itu sudah tidak bisa
beraktivitas kembali, maka kami lakukan klarifikasi gitu, kepada keluarga yang bersangkutan untuk bisa tetap memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pemilih, gitu ya, berkelanjutan. Nah selanjutnya teman-teman, dari proses kalian magang di KPU nih, KPU Badung kan mencoba menyajikan suatu proses magang yang berbeda. Insight kalian gimana sih magang di KPU Badung ini? Siapa tahu nanti teman-teman di universitas yang lain kan mau magang di KPU Badung gitu. Ya. Ya. Kalau Silakan. ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri magang dari KPU Badung, apalagi sekarang ada program demokrasi kreatif space yang ada di KPU Badung itu sangat menarik sekali sebenarnya, karena selain kita menambah wawasan, kita juga mendapatkan pengalaman. Seperti yang sekarang kita mengikuti Coktas. Terima kasih sekali untuk KPU Badung sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa magang untuk mengikuti agenda Coktas ini. Ya selain itu juga kita menambah wawasan untuk tentang kepemiluan gitu ya sih. Kira-kira. Oke. Cameron? Sama juga sih seperti Rangga yang dibilang Rangga tadi. Kalau di KPU Badung ini kita juga belajar nggak hanya teori saja, tapi langsung terjun ke lapangan seperti ini, langsung menemui masyarakat, langsung mengetahui lah apa saja sih yang kendala yang ada di masyarakat tersebut. Gitu aja sih. Oke. Kalau Ari gimana? Yang saya sama juga sih seperti kawan-kawan saya. Selain turun ke lapangan, kami juga di tempat megang kantor KPU melakukan sesi demokrasi yang dimana kita melakukan tanya jawab pada komisioner-komisioner tentang seputaran pertanyaan yang apa yang tentang KPU, dan kami bisa mengetahui semua apa sih aja yang tentang di KPU dan gimana Proses kinerja pemuluhan itu sendiri ya. gimana kinerja KPU pada saat non tahapan seperti saat ini. Gitu aja sih. Oke, jadi gitu teman-teman pemilih. Jadi tidak hanya model magang yang kita lakukan di KPU Badung, tidak hanya terkait dengan administrasi, bagaimana kemudian kami di KPU Badung selaku lembaga yang diserahkan atau dipindahkan proses belajarnya dari kampus ke KPU Badung oleh fakultas masing-masing, oleh Civitas Akademika dan Dekan diserahkan ke KPU Badung, maka menjadi satu kewajiban bagi kami untuk meningkatkan literasi teman-teman mahasiswa magang yang ada di KPU mengisi tentang ilmu kepemiluan maupun hukum pemilu. Dan kebetulan kita juga ada ruang, yaitu disebut dengan demokrasi kreatif space, yang kemudian menjadi bagian terkecilnya ada kelas demokrasi yang kita bisa eksplor secara kreatif. Ini kita bisikin nih, karena kemarin mereka dapat uang jajan dari kelas demokrasi gitu. Uang jajannya berapa? Siapa yang dapat uang jajan kemarin? Tidak sekedar ilmu kan, tapi kita dapat uang jajan gitu. Uang jajannya gimana? Nih, gimana ceritanya kalian bisa dapat uang jajan? Jadi dari komisaris sendiri Pak Agung Rio itu mengeluarkan uang cash tiba-tiba ke meja, terus diberi pertanyaan. Ada gium, karena kan kita mahasiswa Fakultas Hukum harus dari pesan dari Pak Guru harus menguasai ada gium. Jadi jawaban yang benar mendapatkan uang tersebut seperti itu. Meskipun nggak banyak ya, artinya cukup lah untuk kita beli kacang gitu kan, belanja di warung pemilu gitu kan. Jadi ya itu teman pemilih, proses bukan berarti kita baru ada uang memaksa mereka untuk belajar, tidak, tetapi itu sebagai sebuah pemanis, karena ruang diskusi itu nggak asik kalau tidak ada ruang pemanis. Sama kayak kopi nih, walaupun saya kopi pahit gitu loh, tapi walaupun nggak ada gula, ketika kita menikmati kopi dengan cara yang benar, maka kopi itu akan menjadi sangat nikmat sekali. Mungkin sekian dulu untuk edisi Demokrasi Trip and Talk kali ini, dan kita ketemu di DTT selanjutnya. Ciao for now.